Saya harap kita masih ingat kondisi Sulawesi Tengah, yang seharusnya ini mayoritas Kristen. Tapi kenapa jadi seperti ini? Walaupun tidak ada orang Filistin, tidak ada orang Mesir di antara kita, tapi roh itu ada menjajah kita. Kemabukan, perjudian, perjinan, pencurian, dan sejenisnya. Yang tidak seharusnya daerah Kristen mengerjakan itu. Nah, saudara, ini kondisi. Terus ayat 2, saudara perhatikan. Pada waktu itu ada seorang dari Zorah, dari keturunan orang Dan, namanya Manoah, istrinya mandul, tidak beranak. Coba kalau kita perhatikan antara ayat 1 dan ayat 2. Kita secara ilmu dan hukum, teori, rumus apa saja, maka ayat 1 itu nggak pernah ketemu dengan ayat 2 karena kondisi berbeda. Begini cara berpikir. Apa urusannya sebuah bangsa yang menderita dengan keluarga mandul? Urusannya apa? Betul nggak? Nggak nyambung sama sekali ini. Kalau ada bangsa menderita, ini urusannya pemerintahan. Urusannya politik. Atau paling gampang urusannya dengan tentara ini. Mau diapakan ini? Nah ini pola pikir Tuhan kita tentang keluarga, sudah. Dan itu bisa dibuktikan terus sepanjang sejarah. Semua nama yang dipakai Tuhan di Alkitab pasti ditulis dengan rinci proses kelahiran orang-orang itu. Perhatikan baik-baik. Luar biasa Tuhan. Kalau gitu ada apa? Maka kesimpulan sampai pada 2 contoh ini, keluarga di mata Tuhan adalah suatu lembaga yang dipersiapkan untuk menyelamatkan. Ini luar biasa. Jadi keluarga di mata Tuhan itu adalah satu lembaga yang dipakai Tuhan untuk penyelamatan. Semua agama di dunia, semua agama, saudara, pasti punya ritual perkawinan. Tidak ada agama di dunia yang gak punya ritual perkawinan, tata cara perkawinan. Tetapi Kristen adalah satu-satunya agama yang punya kata teologis yang tidak dimiliki oleh agama apapun juga. Peneguhan, pemberkatan, nikah, kudus. Nah kata ini yang tidak dimiliki oleh agama apapun juga. Sehebat apa upacara dan ritual perkawinan setiap agama, kita bisa lihat kehebatannya. Tapi kata kudus, kata berkat, kata diteguhkan tidak pernah mereka pakai. Mengapa dalam kekristenan dan gereja harus menggunakan kata itu, kalimat itu untuk pernikahan? Karena Tuhan mengharapkan dari setiap pernikahan itu lahir anak-anak kudus. Nah, setiap anak yang dilahirkan dari pernikahan kudus itu otomatis anak-anak kudus. Dan anak-anak kudus inilah yang akan jadi orang-orang hebat di dunia ini. Itu konsep yang ada di benak Tuhan kita. Maka itu ketika doktrin yang Tuhan Yesus ajarkan kepada manusia, bukan cuma kepada gereja. Saya enggak berkata doktrin itu diajarkan kepada gereja. Saya percaya doktrin Yesus itu untuk seluruh dunia, bukan untuk gereja saja. Saya tidak tahu siapa di antara hamba-hamba Tuhan dan anak-anak Tuhan yang punya pengalaman ini. Dan kami, pengalaman ini sudah beratus-ratus kali. Berapa banyak orang-orang yang bukan Kristen jumpa Yesus ketika kami bicara tentang masalah keluarga dari Alkitab ini. Walaupun tidak usah pakai Alkitab. Pada dasarnya semua manusia ingin punya hidup nikah yang harmonis dan bahagia. Itu semua manusia. Tapi mereka tidak pernah punya resep dan tidak pernah punya cara. Alkitab adalah satu-satunya buku, bukan cuma kitab suci agama, tapi buku. Dari 5 juta judul buku yang pernah dibuat oleh manusia, maka Alkitab adalah satu-satunya buku yang paling banyak membahas tentang keluarga.
Tidak ada buku lain di dunia ini. Maka itu mari hamba-hamba Tuhan dan anak-anak Tuhan, dengan urapan dan pimpinan Roh Kudus, temukan hukum-hukum perkawinan dan keluarga di kitab suci kita ini. Lalu sampaikan kepada semua orang tanpa membawa kitab suci kita supaya mereka tidak tersandung. Tapi sampaikan, inilah suami, inilah istri, mesti begini, mesti begitu. Pasti ini pengalaman saya dengan istri. Mereka akan terheran-heran. Berapa kali dalam pengalaman saya menginjil kepada keluarga-keluarga yang bukan Kristen, tapi mereka ingin bahagia pernikahannya. Dan kami sampaikan hukum-hukum Tuhan tanpa menyebut kitab apa, pasal apa, supaya mereka tidak tersandung. Maka tidak sedikit pertanyaan mereka, Bapak baca buku apa? Karena hukum Tuhan itu sempurna, sudah. Dan kalau orang yang tidak Kristen pun menerimanya, mereka akan dibuat, oh ya, pasti. Maka itu cari di buku apa saja. Kalau saudara rajin baca buku, tidak ada hukum pernikahan dan keluarga sehebat dari yang satu ini, sudah. Ini luar biasa. Bahkan kalau saudara sempat punya waktu, keluarkan semua topik pembahasan Alkitab, maka saudara akan menemukan ranking 1 sampai ranking 5 tetap masalah keluarga. Baru yang lain itu nomor sekiannya lagi. Betapa hebatnya hukum-hukum pernikahan dalam kitab suci kita ini. Kalau gereja banyak porsi yang disampaikan dalam khotbah-khotbah adalah keluarga, maka gereja itu akan sehat betul-betul. Gereja itu kumpulan dari keluarga-keluarga. Betul? Berapa kali para pemimpin pujian marah-marah. Marahnya bilang, kenapa muka panjang kayak pepaya? Kasihan tuh orang sudah susah dimarahi lagi kalau ke minggu. Terus dipompa-pompa, mari kita semangat. Nggak bisa. Mengapa kehadiran Tuhan tidak nyata seringkali dalam ibadah-ibadah kita? Karena dari Senin sampai Sabtu, anggota gereja itu tinggal di rumah bersama keluarga. Nah, kalau setiap anggota gereja per keluarganya itu tidak dibenahi, saudara bisa bayangkan Senin sampai Sabtu itu bisa 3 hari, bisa 4 hari, bisa tiap hari isinya pertengkaran dengan ketegangan. Lalu Minggu ke gereja. Akhirnya tanpa kita sadari, maafkan saya kalau saya katakan ini, kita para hamba Tuhan hanya melahirkan orang-orang munafik. Betul tidak? Karena kita menekan mereka untuk senyum, untuk sukacita. Bagaimana mau senyum, mau sukacita? Perang 6 hari. Betul enggak? Lalu kita ke gereja Minggu dipompa-pompa suruh sukacita. Maka hampir semua orang Kristen pakai topeng senyum, sudah. Orang yang pakai topeng itu orang yang paling capek sedunia. Karena wajah marah tapi pakai senyum itu enggak enak sekali. Coba renungkan ini. Maka itu para pemimpin harus bertobat, jangan suka marah. Kita tidak tahu masalah di rumah dari Senin sampai Sabtu itu ada apa itu. Nah, kalau kita para hamba Tuhan membukakan kebenaran keluarga, maka apa yang Yesus katakan dalam Yohanes 8, kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Maka rumah tangga akan penuh dengan damai sejahtera Senin sampai Sabtu. Dan begitu hari Minggu ke ibadah sudah otomatis sukacita, nggak usah dipompa-pompa lagi. Masing-masing keluarga membawa Yesus, maka suasana ibadah surga turun betul-betul. Jadi Senin sampai Sabtu itu yang penting. Ada apa di rumah kita masing-masing? Jadi bongkarlah Alkitab ini, kita akan menemukan kebenaran keluarga yang sangat luar biasa. Sungguh-sungguh hebat. Tidak ada hukum seperti firman Tuhan yang saya katakan doktrin tadi. Mengapa Yesus memberikan doktrin yang universal? Ketika murid-muridnya minta diajarkan sembahyang, karena mereka berkata, murid Yohanes diajar sembahyang, kenapa kami tidak? Lalu Yesus berkata, oh kamu minta diajar sembahyang. Kalau kamu berdoa, katakan. Saudara perhatikan, katakan. Tapi dalam gereja ini diubah. Kalau kamu berdoa, mintalah.
Beda antara katakan dengan minta.